sampaikan, kan ada kalimat tuh ketika dia mengatakan logo, saya tidak tahu kok tiba-tiba sudah di meja. Saya ini kan bela diri gitu dia. Saya ini taekwondo. Saya ini boxer. Nah, kan dia ngomong gitu kan. Ya saya jadi ingat saya ini juga aktor laga. Ya, saya ini aktor laga, sering dari pohon loncat, terus adegan-adegan laga gitu kan. Sekarang ini aja, kalau memang umpamanya dia berani ya, dia memang gentleman, nyalinya cukup besar, ya kita gini aja, kita sepakati, kita atur, ya naik ring aja. Kalau Herwanto kan kontras sama gua, anaknya songong. Herwanto tuh anaknya songong gitu, bocah baru kemarin tapi songong gitu, jadi gua nggak tangkepin itu. Terlalu banyak omong, terlalu banyak besar mulut Herwanto tuh. Kejadian menegangkan di balik sidang lanjutan kasus Hotman Paris versus Rasman menyisakan ketegangan yang buat pihak Rasman Nasution kecewa. Ya, hal ini terjadi ketika Herwanto sebagai salah satu kuasa hukum Rasman Nasution, Herwanto sempat tidak diizinkan memasuki ruang sidang dikarenakan tidak membawa surat bas yang asli seperti apa yang diminta oleh majelis hakim. Lalu seperti apa kekecewaan Herwanto dengan sempat tidak diizinkan dirinya memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membela Rasman Nasution? Di sisi lain, di persidangan yang berlangsung hari Kamis 20 Februari 2025 kemarin, agenda sidang lanjutan diskors oleh majelis hakim. Lalu seperti apa Rasman Nasution memberikan komentarnya terkait Hotman Paris yang terlihat sakit saat proses persidangan kemarin? Di sisi lain, ketika pekan yang lalu Firdaus terlihat naik ke atas meja persidangan yang berakhir dengan ricuh, justru kemarin tak terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu kemanakah sosok Firdaus yang terlihat begitu berani dan tak gentar saat membela Rasman di persidangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak demi babak baru jalannya persidangan Rasman versus Hotman Paris masih terus menjadi bahan perbincangan publik. Setelah sebelumnya persidangan yang berlangsung pada 13 Februari yang lalu berakhir dengan ricuh, kali ini juga kembali berjalan persidangan sempat terjadi ketegangan. Ya, salah satu ketegangan yang terjadi adalah di mana Herwanto sebagai salah satu kuasa hukum Rasman Nasution sempat tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang oleh majelis hakim dikarenakan tidak dapat menunjukkan surat bas yang asli. Meski pada akhirnya setelah break sidang, Herwanto akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang usai dapat menunjukkan surat bas yang asli. Namun, seperti apa kekecewaan Herwanto ketika dirinya sempat tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang, meski pada akhirnya ketika sidang sempat menjalankan break, dirinya akhirnya bisa diperbolehkan masuk ke ruang sidang? Nah, ini Bung Herwanto tadi sempat keluar karena beliau ini tidak membawa berita acara sumpah yang asli. Ya, kalau begitu besok kalau ada sidang di pengadilan yang lain, nanti kita bawa berita acara sumpah yang asli. Alhamdulillah beliau sudah masuk tadi. Ya, Bung Herwanto mau nanya apa? Dikit aja tadi ya. Ini berita acara saya asli ya. Jelas ya. Jadi tadi setelah tadi saya disuruh keluar, setengah jam. tadi sudah ada kirim video ke saya. Tadi ada juga yang komen pengacara Rasman Nasution ini katanya jangan-jangan nggak punya berita acara sumpah. Semua abal-abal lagi. Kenapa saya tunjukkan ini biar jelas. Nah tadi kalau dibilang punya
Majelis Hakim sama Bang Rasman sudah baik ya Bang, sama yang lainnya baik. Tapi sama saya hari ini, saya menjadi bagian orang yang dizolimi. Tadi Majelis Hakim mengatakan kami sudah memberikan hak kepada terdakwa Bang Rasman didampingi pengacara. Bagaimana dengan hak saya sebagai advokat mendampingi Bang Rasman? Akhirnya tadi cepat saya keluar, ya. Kalau saya pertama kali menerima jadi pengacara Bang Rasman, orang banyak hujat saya. Karena apa? Saya penasaran, benar nggak sih Bang Rasman ini arogan atau ada alasannya dia arogan? Dan ternyata saya yang sekarang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ya. Jadi saya bukan. Tapi itu pun kita maafkan. Kita maafkan. Jangan lagi benturan. Iya siap. Makanya tadi Ibu saya kita. benar. Makanya tadi begitu saya nengok Bang Rasman kasih tangan begini ya. Saya tahu kodenya. Artinya saya dengan rendah hati, dengan legowo saya keluar. Akhirnya saya bawa lah. Ya. Kemarin alhamdulillah ya, sidangnya berjalan aman, lancar, tertib, bermoral dan beretika. Walaupun saya satu-satunya advokat yang mendampingi Bang Rasman yang diminta untuk tidak berada di ruang sidang sampai saya bisa memberikan berita acara sumpah saya yang asli. Ya, artinya ketika mau mulai sidang, ya hampir juga ada ketegangan, tetapi saya menunjukkan bahwa saya seorang advokat yang harus punya argumen hukum yang beretika dan bermoral. Ketika Majelis Hakim meminta saya untuk meninggalkan ruangan, kecuali saya bisa menunjukkan berita acara sumpah asli, ya saya ikuti. Ya, inilah yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Artinya keberadaan kami di sana adalah mencari kebenaran material, tetapi dengan argumen-argumen hukum yang cukup beretika dan juga bermoral, tidak seperti advokat yang naik meja. Jadi begitu mulai persidangan, karena kan ada beberapa jaksa yang kenal sama saya itu, ya mungkin dia mengatakan ini orang baru, kemudian dia menyampaikan ke Majelis Hakim, disampaikan majelis karena saya ada lihat wajah baru, kami mohon untuk ditunjukkan legalitasnya. Jadi saya tunjukkanlah surat kuasa, terus KTA sama berita acara sumpah. Nah, namun berita acara sumpah ini fotokopi. Kemudian Majelis Hakim meminta untuk menunjukkan yang asli. Idealnya saya harusnya tidak perlu disuruh meninggalkan ruangan. Cukup saya dibebankan sidang berikutnya wajib dibawa. Nah, dengan catatan kalau seandainya saya tidak membawa berita acara sumpah yang asli, maka saya tidak boleh mengikuti jalannya persidangan. Nah, idealnya seperti itu. Akhirnya kan hak saya jadi hilang. Tapi saya tidak mempermasalahkan ya. Kenapa? Saya juga ingin memperlihatkan, ingin menyampaikan kepada teman-teman. Saya ini sering ditanya loh sama orang, Bang, kok mau Bang Herwanto jadi pengacara Bang Rasman? Nanti Abang dihujat loh. Nanti Abang akan netizen lo akan unfollow Abang dan sebagainya. Saya katakan begini, secara hukum status Bang Rasman itu adalah pencari keadilan. Ya, sama seperti orang-orang lain, terdakwa lain, tersangka. Saya sebagai seorang advokat yang diminta oleh Bang Rasman. Nah, saya ini penegak hukum statusnya, ya. Bang Rasman pencari keadilan. Nah, saya wajib melakukan pendampingan dan pembelaan ketika diminta sama seseorang yang statusnya pencari keadilan. Walaupun orang mengatakan, loh, kok Herwanto nggak tahu sidang aturannya? Bukan tidak mengerti, saya sangat mengerti. Saya lebih dari 10 tahun jadi advokat. Namun ya ada kalanya kan orang lupa. Tetapi pada umumnya kadang saya perlu bersidang itu kadang-kadang nggak ditanya. Kenapa? Kan jaksa ada yang kenal sama saya, hakim juga ada yang kenal sama saya, dan mereka sudah pernah melihat berita acara sumpah saya. Nah, cuma memang karena situasi dan kondisinya minggu lalu ada keributan dan ada pembekuan berita acara sumpah, ya, jadi ini artinya saya ini cukup dirugikan dengan situasi dan kondisinya. Tapi saya maklumi, nggak masalah. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Herwanto kayak tahu aja aturan, tahu sih aturan, tetapi idealnya hakim bijak ya. Oke, Pak Herwanto saya izinkan bersidang, namun minggu berikutnya wajib membawa berita acara sumpah. Ya, pada umumnya seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak jadi masalah.
Yang tidak kalah mengagetkan adalah ketidakhadiran Firdaus Oiwobo yang sempat menghebohkan di ruang sidang pekan kemarin karena aksinya yang naik ke meja ruang persidangan. Sayangnya kehadirannya yang kemarin ditunggu-tunggu oleh netizen, ternyata Firdaus tidak hadir dan tak terlihat. Lalu mengapa Firdaus terlihat tidak hadir di persidangan kemarin? Benarkah ada hubungannya dengan surat pembekuan izin basnya oleh Pengadilan Tinggi Banten? Masih, tadi pagi juga teleponan sama gue Bang Rasman tentang persiapan masih. Jadi cuman gue lebih soft aja sekarang gitu, nggak kayak kemarin. Agak lebih soft aja, lebih fokus ke urusan gue yang lain gitu. Karena kan gue banyak kerjaan juga, ada persidangan gue juga yang telantar kan gitu. Jadi ada beberapa kasus gue juga di beberapa pengadilan yang kalau gue nggak urus tim gue telantar gitu kan. Jadi kalau izin bas dicabut itu hanya nggak boleh mewakili klien aja di persidangan. Tapi kalau mewakili klien di polisian, di kejaksaan dan lain-lainnya masih bisa gitu loh. Kalau untuk sidang ya tetap aja yang sidang rekan-rekan gue yang lain. Misalnya kantor hukum gue, law firm atau firma gue nih, firma M. Firdaus WWSN Partner menerima klien, kan gue pimpinannya, gue yang memberikan advice, gue yang menganalisa hukumnya harus kemana kita arahnya, arah gugatannya kemana, arah pembelaannya kemana, kan gue semua. Jadi ada beberapa pengacara di kantor hukum gue ini, mereka lah yang sidang. Hanya itu aja sih. Konsekuensi daripada pembekuan itu hanya kita tidak boleh bersidang. Bukan berarti kita berhenti jadi pengacara. Pengacara jalan terus, firma hukum gue berdiri sendiri kok. Beliau mempunyai firma hukum gue ini, firma hukum gue ini adalah perseroan. Sejajar dengan perseroan perusahaan hukum, jadi di situ ada karyawan-karyawannya, ada manajer, ada apa segala itu, yang ada pengacara yang siap mendampingi klien-klien gue ketika ada permasalahan. Gue nggak akan hadir, karena gue hadir juga buat apa? Kan gue udah dibekuin. Gitu. Paling gue memberikan bantahan-bantahan dan sanggahan di media sosial untuk melawan si Hotman Paris dan gitu. Tapi kalau untuk sidang kan gue bilang, gue profesional, gue nggak mau menyakiti Mahkamah Agung, gue juga menghargai mereka, kan nggak boleh juga kita membangkang kan gitu. Apalagi kita ada masalah yang kemarin itu kan. Terlebih gue udah minta maaf sama Mahkamah Agung, sama Pengadilan Tinggi, sama Kongres Advokat Indonesia ya. Kan ini sedang bergulir semua, jadi gue nggak mau yang ngeyel-ngeyel lah, ngapain gitu loh. Jadi kalau gue nggak boleh sidang, ya ngapain? Gue juga akan bilang Bang Rasman, gue nggak akan mau sidang, gitu loh. Gue nggak mau hadir di persidangan, karena kan gue nggak punya bas. Gitu. Gue akan beralasan sama Bang Rasman, Bang, gue nggak ikut sidang karena gue nggak punya bas. Gitu aja udah. Selain itu, dalam persidangan diketahui Hotman sakit di tengah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya dari tim kuasa hukum Rasman. Dan melihat kondisi Hotman tersebut, majelis hakim pun awalnya men-skors sidang hanya setengah jam, lalu berubah menjadi 1 jam. Dan saat sidang sempat dimulai lagi, kondisi Hotman tampak makin lemas, hingga akhirnya majelis hakim men-skors sidang dan akan dilanjutkan pada Kamis mendatang 27 Februari 2025. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Kalau saya lihat mungkin kita nggak tahu ya, stamina-nya agak turun tadi karena cukup banyak pertanyaan yang saya lontarkan, kemudian dibanturkan saya Rahmat Riyadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya lihat kemudian membuat dia over control, jadinya kemudian sedikit banyak hampir kolab gitu. Nah kemudian akhirnya majelis hakim mungkin melihat situasi itu men-skor peradilan ini. Ya, sebenarnya men-skornya setengah jam aja, 30 menit. Tapi akhirnya di skor itu kan sampai 1 jam. Kalau saya lihat kan, jam 1 baru dimulai kembali kan. Iya kan? Sorry, setengah 2 ya baru dimulai kembali kan. Jam 1 ya kalau nggak salah ya. Bahwa jaksa langsung menyampaikan
bahwa saksi KPH nggak bisa untuk melanjutkan karena langsung udah kolab, dijemput tadi sama ambulan. Nah, tadi ambulan atau apalah, artinya udah langsung diantar. Ini mau berobat gitu. Nah, jadi langsung berdasarkan pertimbangan itu, majelis hakim bertanya lagi kepada kami, bagaimana penasihat hukum keberatan atau tidak? Akhirnya kami bilang ya, karena pertimbangan kemanusiaan kami tidak keberatan. Silakan berobat dulu, minggu depan baru kita lanjutkan. Saya aja personal ada 10, ya kan? Nah, kemudian Rahmat Riyadi kayaknya 5, baru masuk 5. Tetap udah diskor oleh. Aja itu secara suasana itu mungkin majelis sudah lihat kayaknya dia ini bisa bisa apa namanya? Ya drop ini kan. Langsung kita skor dulu kebetulan ini mungkin semua juga udah lapar semua kan, belum makan siang, jadi udahlah saya pun lapar kali udah kan tadi kan dari pagi dari pagi jam 10 kita start sampai jam 12.30 2,5 jam full itu kan artinya kan. Nah, perdebatan biasa secara substansi hukum tidak keluar dari substansi hukum. Berarti memang kondisi sehat mungkin pucat apa gimana ya, agak pucat mungkin terlalu banyak begadang atau gimana kan gitu kan, ini dugaan lo ya kan bisa lah kan, orang mungkin kemarin tidurnya kurang dia kan, karena biasa Bang Hotman kan jam 3 pagi udah bangun ya kan, nah mungkin istirahatnya kurang lah. Pernyataan demi pernyataan Rasman ini pun mau tak mau semakin memanaskan suasana. Akankah kejaksaan menanggapi surat Rasman? Ataukah ini akan menjadi babak baru dari perang hukum yang semakin memanas? Satu hal yang pasti, mantan suami Iklima Kim kemarin menyempatkan waktunya hadir di persidangan Hotman melawan Rasman. Apa alasannya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Ya, sidang yang semakin memanas antara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu diketahui memang sempat memanas dan menjadi perdebatan publik. Maka dari itu, Andre, mantan suami Iklima Kim, juga menyebut kedatangannya menemani sang mantan istri adalah semata-mata untuk melindungi ibu dari anaknya tersebut. Ya, pertama kehadiran saya ke sini adalah untuk menemani ibu anak saya. Nah, kalau kondisinya, saya lihat ya kondisinya ya tidak ada masalah. Ya, saya mengharapkan semuanya kondusif. Dan saya juga senang ini hari Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak ada masalah, tidak ada ya keamanannya juga luar biasa sekali. Dan kita juga minta maaf kepada Kepala Pengadilan PN Jakarta Utara. Jadi masalah ini jadi heboh. Ya supportnya kalau kita benar, maju terus, pantang mundur. Ya kalau perlu curhat ya aneh kata ada intimidasi atau apa-apa ya ada yang keluh-keluhan ya pastilah ya. Tapi ya kan yang kemarin kan udah teman saya bahwa saya tidak mau sebutin orangnya kan. Ya itu aja. Jadi hari ini Pak Andre mau memastikan bahwa jalannya persidangan baik dan tertib, tidak ada lagi intimidasi atau ancaman-ancaman dari pihak manapun kepada Iklima gitu ya Pak? Iya, itu aja. Bukan sayang atau tidak, tetapi ya inilah sebagai sayang apa enggak? Ini bukan sayang atau tidak, cuman kewajiban saya untuk melindungi ibu anak saya, itu yang paling utama. Nah, habis itu kedua sayang. Keduanya masih sayang. Ya, lumayan. Enggak sayang enggak, biasa-biasa aja. Biasa. Ya namanya saling hormat menghormati. Di tengah sorotan publik yang semakin panas, Iklima Kim juga memilih diam 1000 bahasa. Saat keluar dari ruang sidang, di mana para awak media langsung mengerumuninya dengan berbagai pertanyaan, Iklima tetap melangkah tanpa memberikan satupun komentar. Tadi sidang. Kim gimana kita saya hari ini tadi hadir sidang. Sedikit aja Pak Kim. Udah sebentar dulu ya. Udah. Gimana Mbak Kim? Bentar ya.
Hakim? Sidang ditunda udah cukup ya. Berjalan sidang kondusif gimana tadi? Apa? Sidang Gimana Kak? Sama. Sidangnya Kak? Kak, kayak gini Mas. Dikit Kak. Pak Kim, tadi gimana Kak Kim? Sidangnya? Sidang ditunda ya. Terima kasih ya kawan-kawan. Maju. Jangan terus. Aman. Hari ini sidangnya ditunda. Kim sudah hadir untuk menghadir persidangan, tapi karena saksinya tadi sakit di pemeriksaan sidang sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan 1 minggu. Oke, karena alasan ada Saksinya, iya, salah satu saksi saksi dari JPU. Oke. Iya, gitu. Lanjut kapan, Pak? Minggu depan, 1 minggu. Dengan agendanya Agenda pemeriksaan saksi itu. Minggu depan harinya? Hari sama, Kamis jamnya menyesuaikan dengan sidang yang satu jalan. Kim sendiri Iya, di dalam betul. seperti apa? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.